Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Tetap semangat dan selalu bersyukur ya. Perkenalkan, saya Ibu Lindawati, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 22 Kota Bengkulu. Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di sekolah kita tercinta. Sekarang kalian memasuki babak baru di jenjang pendidikan. Kemarin-kemarin kalian masih mengenakan seragam putih merah. Sekarang kalian sudah menjadi siswa-siswi SMP dan mengenakan seragam putih biru. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai layanan bimbingan konseling, kali ini Ibu ingin mau mengingatkan kepada anak-anak agar tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap belajar di rumah. Jaga kesehatan kalian dengan rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat seperti buah dan sayuran. Dan tidak lupa kita semua berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga keinginan kita semua untuk berkumpul bersama-sama di sekolah bisa segera terwujud. Tugas perkembangan dalam layanan ini adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran. Bidang bimbingan belajar, sedangkan tujuan layanan adalah siswa mampu memahami pengertian, fungsi dan tujuan, azas dan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling di dalam kelas bukan merupakan mata pelajaran atau bidang studi, namun dimaksudkan untuk melakukan asesmen kebutuhan layanan bagi peserta didik dan memberikan layanan yang bersifat pencegahan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan. Nah, anak-anak, apa sih pengertian bimbingan dan konseling itu? Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli, dalam hal ini siswa, untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab, sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara langsung antara guru BK dengan siswa dan secara tidak langsung dengan menggunakan media tertentu, seperti yang kita lakukan sekarang ini melalui media video. Layanan bimbingan dan konseling diberikan secara individual, kelompok, klasikal, dan kelas besar atau lintas kelas. Anak-anak, dari tadi kalian mendengarkan istilah konselor, konseli, dan konseling. Apa itu artinya konselor, konseli, dan konseling? Yuk kita bahas satu persatu. Konselor atau guru BK di sekolah bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut dari layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan yang dimaksud dengan konseli adalah penerima layanan atau peserta didik. Dalam hal ini adalah siswa-siswi. Nah, jadi yang dimaksud dengan konseli ini adalah kalian yang menerima layanan bimbingan dan konseling. Dengan kata lain, kalau konselor adalah guru BK, sedangkan konseli adalah siswa di sekolah. Fungsi layanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan, pemeliharaan, pengembangan, dan advokasi. Tujuan layanan bimbingan dan konseling. Secara umum, layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya
yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Sedangkan tujuan khususnya adalah yang pertama, memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Yang kedua, merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Ketiga, mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. 4. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 5. Mengatasi hambatan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan yang keenam, mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Azas dalam layanan bimbingan dan konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, keaktifan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, keahlian, dan tuturi handayani. Bidang bimbingan layanan BK yaitu bidang bimbingan belajar, bimbingan karir, bimbingan pribadi, dan bimbingan sosial. Ruang lingkup dan pelaksana bimbingan dan konseling di SMP. Layanan langsung meliputi konseling individual, konseling kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, konsultasi, kolaborasi, alih tangan kasus, kunjungan rumah, advokasi, konferensi kasus, dan peminatan. Sedangkan layanan melalui media meliputi papan bimbingan, kotak masalah, leaflet, dan pengembangan media bimbingan dan konseling. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan singkat tentang layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan atau hal yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kita berdiskusi di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.